Halo, hai, gue Riesa dan gue Iqbal, and welcome to Ekrut Talks. Halo semuanya, kembali lagi kita di episode Ekrut Talks. Yang kesekian, udah lupa. Gue udah gak ngitung lagi loh, Sa. Sama, gue juga udah gak ngitung. Tapi kamu sehat kan ya? Sehat sekarang, kemarin ya? Gak sehat, sekarang udah sehat. As of today, we have 2 people died ya, karena corona ya. Mudah-mudahan gak ada lagi korban di Indonesia. Dan kita turut berduka cita kepada seluruh korban-korban yang menjadi korban dari corona tersebut. Mudah-mudahan pemerintah bisa turut andil dalam memajukan kesehatan bangsa Indonesia. Dan mudah-mudahan kantor kamu dan kantor aku bisa work from home. Amin. Pengen gak itu, Sa? Kepengen. Beberapa kantor soalnya udah work from home nih. Dan daerah sekitar kantor kita kan kayak sebenarnya banyak suspek kan. Benar. Kantor kamu kan deket-deket Senopati, maaf nih anak party, jadi kebanyakan Senopati ya. Senopati kemarin tuh ada salah satu gym yang ditutup kan, gara-gara itu. Nah itu kayak deket banget kan sebenarnya, jadi kayak memang harus work from home deh. Ini kayaknya harus diajukan ke petinggi-petinggi usulan tersebut demi keamanan bersama. Kan? Karena kalau work from home nih, Sa, jadi kalau misalnya kita mau terima teleponnya, misal dari headhunter, dari recruiter gitu ya, kan kita nggak perlu keluar ruangan, bisik-bisik gitu. Iya, nggak perlu pura-pura, langsung kayak easy kan? Sesuai banget sama topik kita kali ini, yaitu bagaimana cara agar kita dilirik oleh recruiter atau headhunter. Dari pengalaman Mas Iqbal diteleponin sama dihubungin sama headhunter sama recruiter, ada nggak yang paling menarik? Yang unik, yang menarik? Atau rata-rata sama aja? Rata-rata semua approach-nya sama. Mereka kirim message dari platform tersebut, terus ngasih tahu bahwa kita tuh lagi ada opening untuk posisi ini, gitu. Gue sih cuma ngeliatin nama company-nya aja, makanya gue sebutin tadi yang bagus-bagus karena itu yang nyangkut banget di otak gue gitu. Yang kalau lo mau pakai titik-titik T gitu, nah itu udah nawarin. Terus kalau misalnya yang ukuran baju tapi dia telekomunikasi nah itu ada hubungin gue juga. Terus gue kayak tawaran nih company gede-gede nih gitu. Itu nggak unik sih, tapi menarik aja karena nama company sama reputation-nya mereka gitu. Oke. Tapi maksudnya pasti banyak ya teman-teman mungkin di luar sana yang belum tahu sebenarnya apa sih recruiter sama headhunter itu apa, atau bedanya apa ya, atau itu tuh sama atau beda. Nah sebenarnya tuh gimana? Logically, dan aku nggak tahu nih, aku bener-bener nggak buka mengenai apa segala macam recruiter sama headhunter, tapi aku ngambil dari pengalaman ya. Recruiter itu biasanya in-house people yang ada di dalam company tersebut. Dalam artian gini, recruiter biasanya ada di dalam company tersebut. Kayak recruiternya Ekrut, dia memang kerjanya di Ekrut. Bedanya sama headhunter itu vendor, jadi dia pihak ketiga dan dia di-hire sama tim tersebut atau company tersebut untuk cariin orang-orang buat mereka. Sebagai contoh, misalnya headhunter untuk Ekrut gitu ya. Headhunter sendiri biasanya dicari tuh orang-orang yang high profile. Kalau let's say staff fresh graduate, headhunter biasanya nggak pegang. Karena mereka rate-nya gede banget. Pokoknya kalau misalnya nih buat headhunter, 2 kandidat tembus aja levelnya CEO, apalagi CFO segala macem, bisa main-main ke Eropa deh. Bonusnya kayak gitu, itu untuk headhunter. Sementara dulu gue mulai pekerjaan gue sebagai recruiter di salah satu BUMD di Jakarta gini ya. Kalau lo berhasil mendapatkan 15 kandidat dalam waktu 1 bulan, gaji bulanan seperti biasa. Gitu. Karena itu emang job desk-nya dia untuk ngerekrut orang. Recruiter in-house, kalau headhunter itu vendor pihak ketiga. Kalau recruiter cari seluruh posisi, bahkan termasuk posisi-posisi yang tinggi nih. Tapi kalau headhunter biasanya dia carinya yang untuk high level. Udah gitu dia juga punya tarif yang cukup gede banget. Headhunter, gue boleh kasih tahu nggak sih? Biasanya mereka punya tarif tuh misalnya gini hitungnya. Sekian persen dari 13 gaji orang tersebut. Misalnya mereka mau cari CEO gitu ya. CEO harga gajinya 1 bulan tuh 1 miliar. Jadi tarifnya dia untuk nemuin satu CEO itu 13 miliar, tapi sekian persennya. Makanya bisa dapat bonusnya gede banget. Bisa main-main kayak Eropa. Tapi gimana sih sebenarnya, strategi apa sih yang biasanya dipakai oleh recruiter dan headhunter dalam mencari talentnya? Apakah cuma dari job portal yang tadi Mas bilang, atau by phone atau gimana? Berbagai macam cara, dan ini pengalaman gue pribadi sih. Tapi yang paling pertama itu dari job platform. Kayak yang gue cerita, Ekrut aja ngubungin gue nih orang headhunternya.
Terus yang kedua itu by phone juga ada. Misalnya mereka punya referral. Mereka punya teman-teman yang sempat mereka jadiin klien. Terus mereka tanya aja, lo punya temen nggak? Gue lagi di posisi kayak gini. Itu bisa. Atau yang ketiga, mereka bahkan ada yang datang ke job fair. Jadi mereka datang ke job fair, terus mereka justru nge-approach orang-orang yang ada di dalam job fair-nya. Kalau misalnya yang fresh graduate, mungkin mereka nggak akan approach. Tapi buat kita nih yang punya pengalaman gitu ya, terus mereka lihat, oh ini kayaknya udah punya nih pengalaman, face-nya udah kayak punya pengalaman gitu kan ya. Muka tua lah ya, pokoknya yang muka tua gitu. Didatengin terus kasih kartu nama, lo lagi tertarik nggak sama opportunity? Gue pernah itu ditawarin pas lagi job fair yang dibuat sama Australia. Jadi Australia pernah buat job fair di Indonesia. Nah, sebagai recruiter, gue justru di-approach sama headhunter. Gitu. Oke, berarti bukan cuman dari platform doang, berarti bisa dari by phone bisa. Terus tadi dari program referral ya, ada juga. Referral, terus tadi bahkan ke job fair juga. Job fair juga ada, benar. Itu kan adalah strategi yang dilakukan oleh si headhunter dan rekruternya dalam mencari talent. Nah, kita sebagai talentnya, apa sih strategi yang harus dilakukan biar gue bakal dilirik nih? Ya oke, mungkin pengalaman kayak Mas Iqbal, pasti kan semakin banyak pengalaman akan semakin sering dihubungi gitu kan. Nah tapi buat yang misalnya baru 1 tahun kerja atau 2 tahun 3 tahun kerja tuh apa strateginya? Nah, gue kaget ya, karena gue pas banget nih kita buat video ini pas sekarang, karena 2 hari yang lalu nih gue punya sepupu, dia baru lulus bulan Desember kemarin, terus dia baru kerja di salah satu agency di Jakarta, baru seminggu tiba-tiba another agency yang ngehubungin dia. Dia baru kerja seminggu nih bener-bener baru seminggu, terus dia bilang, bang, gue udah di-approach nih sama agensi lebih gede lah, global punya. Sementara kan gue sekarang masih agensinya Indonesia. Gue ngomong apa ya sama mereka supaya gue pengen kelarin dulu probation di agensi yang sekarang. Kelar probation, kalau gue lulus di sana gue pindah gitu. Dan dia fresh graduate. Tapi gini, yang paling penting adalah pas kalian buat profile dimanapun job portalnya, punya pengalaman yang bagus dan bisa mendukung pekerjaan kalian, masukin. Nah si sepupu aku tahu pas dia lagi kuliah, dia intern banyak banget, bahkan dia kalau nggak salah intern di 3 company. Udah gitu semuanya yang berhubungan sama pekerjaannya dia. Gitu. Kalau misalnya nih kalian anak komunikasi, tapi internnya sebagai dokter, kan nggak nyambung ya. Jadi nanti perusahaan komunikasinya juga nggak tahu nih, ini anak kayaknya nggak qualified buat gue. Atau kebalikannya, HRD, tapi pas intern jadi barista. Kan nggak nyambung gitu kan ya. Nah sepupu gue, dia sekarang kerjanya, gue nggak tahu anak agensi kerjanya ngapain bener deh. Banyak sekali sih. Banyak lah ya, nah, kamu tahu lah ya anak agensi kerjanya ngapain. Tapi dia pas internship juga kerjanya ngebuatin brief, gitu-gitu kan, terus ngebuatin survei apa segala macam. Jadi sesuai, dan dia akhirnya dipanggil sama recruiter, gitu. Itu untuk yang fresh graduate. Untuk yang punya pengalaman, kita mau mulai dari mana nih? Panjang pokoknya. Kalau punya pengalaman, kalau gue sendiri punya profile dimanapun itu, gue selalu melengkapkan nomor 1 adalah jabatan gue, lamanya berapa tahun, udah gitu gue kerjanya ngapain aja. Biar mereka tahu nih, pas kita udah kerja apa aja, sesuai nggak sih sama profil yang lagi gue cari. Udah gitu, skill juga dimasukin. Skill apapun itu. Kalau gue selalu buat nomor 1, skill gue communication. Nomor 2, negotiation. Yang ketiga, interviewing, observation, apa segala macam. Punya skill apapun, tulis di dalam platform apapun itu, supaya bisa dilihat bahwa, oh skillnya match juga. Yang terakhir, jangan lupa buka kalau kalian tuh open to opportunity. Gue nggak buka padahal. Gue bener-bener nggak buka kalau gue tuh lagi open to opportunity. Tapi tetap aja di approach. Mungkin karena gue lagi di company yang bagus banget. Jadi gue cerita nih sama temen gue, dan dia anak recruiter. Gue bilang, kok gue bisa sih di approach padahal gue tuh nggak buka nih, nggak open to any opportunity. Gue sampai mesti ngebalesin nih bahwa gue lagi nggak pengen di approach dulu gitu kan ya. Takutnya gini guys, kalau sekarang kan gue lagi nggak butuh banyak tawaran. Begitu gue butuh, gue takutnya itu, gue cuma takutnya itu buatin apa yang ada di dalam hal tersebut dan selalu bersikap ramah. Kalau lagi nggak butuh pun, atau kalau lagi nggak pengen pindah dulu, tetap bales dan bilang bahwa
kita keep kontak ya. Mungkin gue ke depannya itu masih bisa berubah pikiran dan gue pengen coba di situ gitu. Oke. Berarti untuk terus ngasih profile kita yang terupdate, data terupdate kita di any kind of platform yang kita punya itu sangat penting banget kan. Karena tadi seperti yang Mas Iqbal bilang, mungkin Mas Iqbal nggak tulis lagi open opportunity, tapi karena bener-bener lengkap, terus dilihat semua skill dan pengalamannya sesuai sama karir yang sekarang, jadi orang banyak menghubungi Mas Iqbal. Bener, gitu nggak sih? Oke. Terus apalagi nih yang bisa kita lakuin untuk lebih dilirik sama headhunter dan juga recruiter tadi, selain yang tadi Mas Iqbal udah ngomong? Gue nggak tahu, tapi mungkin masih banyak teman-teman di luar sana yang kurang nampilin profile ininya dia, profile platformnya dia. Yang paling menarik ya, gue nggak bisa pungkirin ini bukan penampilan fisik, tapi penampilan kalian ketika sedang membuat profil tersebut tuh masih ngeliat banget. Kalau gue sekarang ngebuatin fotonya tuh formal nggak formal, casual lah ya gitu ya, biar orang-orang tuh bisa merasa bahwa oh ini anak kayaknya oke nih, bisa nampilin diri dia apa segala macam. Jadi benar-benar tampilan itu dilihatin nomor satu. Kenapa? Karena mereka nggak kenal kita, dan yang mereka lihat paling pertama tuh tampilan profil kalian dari my foto sampai nama sampai kelengkapan apa yang ada, termasuk apa tuh namanya things yang bisa dihubungin, kontak. Kontak tuh harus dibuat juga. Itu nomor satu, tampilan. Yang nomor dua, kalau misalnya kalian pengen lebih lengkap lagi, itu kalian bisa buat dengan tambahan-tambahan lainnya. Misalnya sertifikasi, pernah ikut apa aja, panitia, organisasi, ketua organisasi segala macam, masukin aja ke dalam situ. Karena itu bisa jadi nilai jual kalian ketika kalian buat di platform apapun itu. Sekali lagi, biasanya itu yang mereka lihat paling pertama, jual dirinya kita loh. Gitu, Sa. Terus kalau misalnya contohnya nih buat teman-teman juga, salah satu strateginya agar dilirik sama headhunter dan recruiter dengan cepat adalah kan dengan Ekrut ya. Sangat mudah sekali. Kayak ya, tapi yang maksudnya bukan serta-merta dengan buat Ekrut langsung kalian dapat. Tetap juga ada rules-nya yang harus dipatuhi. Benar. Yang tadi juga lengkapin profilnya, kemudian karena di Ekrut kan kita pakai sistem MCS Score. MCS Score yaitu adalah marketplace curated algorithm, di mana Ekrut itu benar-benar semuanya algoritmnya itu menggunakan sebuah sistem. Jadi misalkan Mas Iqbal masuk Ekrut tuh, kalau data yang Mas Iqbal taruh tuh sangat lengkap, kemudian permintaan sellernya sama lengkap, skill setnya semua ditaruhnya benar, itu akan masuk ke marketplace kita, di mana kalau sudah masuk marketplace kita pasti akan dapat interview. Jadi dia kayak diprioritasin gitu ya. Jadi penting banget untuk mendeskripsikan diri kita dan pengalaman kita selengkap-lengkapnya agar kita bisa lebih dilirik sama headhunter dan juga recruiter gitu kan. Dan gue tahu nih, waktu gue kemarin sign up for recruit, gue tuh baru nyelesain kalau nggak salah tuh 80%. Makanya kemarin tadi malam tuh gue bener-bener ditelepon nih sama timnya kamu. Oh iya, karena belum selesai. Belum selesai kan, terus dia sampai bener-bener nawarin, mau nggak kita bantuin ngelengkapin profile. Terus gue bilang, gue mau syuting kok di kantor lo besok. Gue datengin aja kantor lo besok, lo ketemuan sama gue ya gitu. Ekrut hebatnya gitu. Kalau misalnya kalian bener-bener pengen dibantuin sama mereka, didatengin loh sama orang Ekrutnya loh. Iya kan, karena kadang-kadang kita masih suka nggak sadar salah nulis atau apa. Jadi untuk meminimalisir kesalahan tersebut, ya mendingan sign up ke Ekrut. Salah nulis including jangan sampai typo di dalam profile kalian. Iya, itu penting ya. Terus kalau naruh location penting nggak, Mas? Location penting, karena biar mereka tahu beberapa recruiter, termasuk teman-teman gue sekarang yang recruiter tuh, kalau misalnya ngeliat kandidatnya agak jauh, mereka masih kayak pertimbangan 2-3 kali gitu. Kalau misalnya mereka lihat, oh kandidat gue di Surabaya, gue akan coba telepon dulu. Lo di Surabaya nih sekarang, lo mau nggak datang ke Jakarta? Atau ada nggak rencana datang ke Jakarta? Jadi location itu tuh bener-bener berpengaruh untuk kelangsungan kalian bisa dipanggil atau nggak sama recruiter atau headhunter. Oke. Terus apa namanya, sekarang kan mau join Ekrut juga tuh kan bisa lewat platform LinkedIn, kita bisa connect ke LinkedIn kayak gitu. Nah, jadi kita naruh job title kita, terus complete education kita juga penting kan di situ yang sebenar-benarnya. Yeah. Terus kalau masalah networking, kayak banyak koneksi di platform LinkedIn itu juga bagus atau enggak? Itu justru bagus. Kenapa? Nomor satu kita bahas si job title dulu ya. Job title tuh sekarang teman-teman kalau buka si LinkedIn itu bisa ngeliat bahwa looking for opportunities. Baru dibuatlah di sebelahnya, misalnya gue nih
Manager of Talent and Performance gitu kan ya, biar tahu bahwa gue lagi open nih untuk opportunities. Itu sebagai job title-nya. Yang kedua mengenai networking, itu juga penting karena misalnya nih kamu lempar deh di dalam postnya kamu di LinkedIn, terus kan kamu punya banyak teman-teman, banyak like, dia nge-like itu kan ke-share sama orang lain tuh bisa lihat, jadi yang bukan koneksi kita pun bisa tahu bahwa oh nih anak lagi cari kerjaan dan dia bukan koneksi gue, tapi gara-gara di like sama nih orang dan ketahuan, dia justru bisa jadi terkoneksi gitu loh. Networking itu penting, tapi jangan sembarangan. Makanya akhir-akhir ini gue agak-agak sedikit selektif. Kalau nggak kamu, teman-teman kamu, orang yang rekrut, biasanya gue mainin gitu. Terus teman-teman yang fresh graduate, bahkan gue masih teman-temanin. Kenapa? Karena kalau menurut gue butuh sama mereka ke depannya, gue udah tahu nih poolnya di mana gitu. Tapi ada beberapa kadang-kadang yang nulisnya suka sembarangan. Ngejelasin dirinya kayak gimana, udah gitu I don't like this place I work at, ada yang buat kayak gitu di job title-nya, so please hire me, ada yang kayak gitu. Gue biasanya nggak pernah. Selalu berbuat positif di dalam platform manapun itu, mau LinkedIn, mau Recruit, Instagram kalian, Twitter kalian, jadi jangan sampai ketahuan kalau misalnya kalian menjelek-jelekan company mereka gitu. Oke gitu, berarti ya tadi gitu ya. Jadi kalau nggak mau pengen meminimalisir kesalahan, langsung aja sign up ke Recruit kan. Karena gampang, karena tadi ada MCA-nya itu juga. Jadi nggak akan pekerjaan yang ditembakkan ke kalian dan ya company-company juga nggak akan ngasal, nggak akan tidak sesuai sama profile kita sendiri gitu. Iya, karena kan klien kalian juga bagus-bagus, gue tahu. Nah, buat teman-teman yang misalkan masih bingung MCA itu apa, ada di podcast Recruit yang pertama, bisa dengerin di Spotify, Anchor, terus Google Podcast dan teman-teman lainnya. Gitu. Terus kayaknya kesimpulan nih, sekarang masuk kesimpulan. Jadi kesimpulannya apa yang harus diperhatikan untuk kita sebagai talent bisa lebih dilirik oleh headhunter dan recruiter? Nomor 1, butuh nggak butuh, jangan jual mahal. Harus ramah sama mereka, karena kita nggak tahu nih, kayak gue deh kasusnya gitu. Sekarang gue nggak butuh, belum tentu 6 bulan ke depan gue nggak butuh juga kan. Yang nomor 2, perbaikin profile sebagus mungkin, dan kalau bisa dipercantik. Karena at the end mereka akan melihat itu sebagai jembatan awalnya. Kalau profile dari awal, first impression-nya nggak bagus, ending-endingnya mereka nggak akan approach kalian juga. Yang ketiga itu terakhir adalah jangan pernah membuat sesuatu yang negatif di dalam profile manapun itu. Harus hati-hati ya. Bener. Including kalau misalnya nih kalian punya sosial media yang nggak di-lock, karena kadang-kadang nih recruiter dan headhunter suka kepo. Apalagi kalau misalnya kandidatnya physically oke gitu ya saya. Gue pernah masa-masa di mana kandidat gue cantik, kok kandidat gue ganteng, gue kepoin gitu. Pas gue ngecek Instagramnya, anaknya tukang mabok. Nggak jadi gue hubungin. Gitu. Berarti benar harus hati-hati banget dalam sosial media, harus lebih bijak dan wise. Seperti episode yang kemarin kan, berhati-hati di sosial media. Pengen tahu apa? Lihat yang kemarin. Oke, kayak segini dulu tips dari Mas Iqbal hari ini. Thank you, Oke, jangan lupa di-share ke teman-temannya video kali ini biar teman-teman juga tahu nih yang belum tahu gimana caranya kan jadinya bisa kayak gini ya, biar aku lebih dilirik-lirik nih sama recruiter dan headhunter. Gue nggak sukanya gini, Gimana kalau gue nggak tahu ya, setiap kali udah ngebuat video gue selalu dapet komen gini, thank you ya mas, dibantuin. Gue sekarang bisa deh resign dari company kita. Wah, gue langsung gue kena nih sama anak recruiter. Tapi kan jadinya lebih bagus dia untuk dianya ke depannya. Ilmu buat dia, benar. Kan kita pengen educate para penonton dan pendengar kita ya. Betul. Oke, jadi jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, karena setiap minggunya Recruit TV akan selalu publish video-video yang very insightful seperti ini. Dan buat kalian yang pengen cari kerjaan baru, pengen resign dari kantor lamanya, langsung aja kunjungi website kita di www.recruit.com. Bye!